masalah menurut filsafat Stoik. Narasi Stoik menjadi pria tenang dalam menghadapi masa hidup ini sesungguhnya adalah rangkaian dari masalah yang datang silih berganti. Ada masalah kecil yang segera lewat, dan ada masalah besar yang mengguncang hidup. Namun satu hal yang pasti, kita tidak bisa lari dari masalah. Filosofi Stoik mengajarkan, seorang pria yang matang bukanlah dia yang bebas dari masalah, melainkan dia yang mampu menghadapi masalah dengan ketenangan. Bukan dengan panik, bukan dengan amarah, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan kepala dingin, hati yang teguh, dan jiwa yang stabil. 1. Apa arti tenang menurut Stoik? Bagi seorang Stoik, tenang bukan berarti diam tanpa perasaan. Tenang berarti mampu menguasai diri, bahkan ketika dunia luar kacau. Seperti samudra yang luas, meski di permukaan ada ombak, di kedalaman tetap hening. Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf Stoik, menulis dalam catatannya, jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, penderitaan itu bukan berasal dari hal tersebut, tetapi dari penilaianmu sendiri. Dan engkau memiliki kekuatan untuk menghapus penilaian itu. Seorang pria tenang berarti pria yang tidak menyerahkan nasib batinnya pada keadaan luar. Dia sadar masalah boleh datang, tapi cara dia merespons adalah pilihannya. 2. Menghadapi hinaan dan konflik. Bayangkan ketika seseorang menghina kita, kebanyakan orang akan langsung marah, membalas dengan kata-kata kasar, atau merasa harga dirinya diinjak. Tapi pria tenang akan berhenti sejenak. Ia bertanya pada dirinya, apakah kata-kata ini benar? Jika benar, aku harus memperbaiki diri. Jika salah, mengapa aku harus terbakar oleh kebohongan? Epictetus pernah berkata, jika seseorang mencoba menghina kamu, sadarilah bahwa itu hanyalah pandangan mereka. Kamu tetaplah dirimu sendiri. Dengan cara ini, pria tenang tidak kehilangan kendali hanya karena ucapan orang lain. Dia memilih menahan diri sebab ia tahu kemarahan adalah bukti kita dikuasai orang lain. 3. Menghadapi kegagalan dan kerugian. Masalah berikutnya adalah kegagalan. Dalam hidup, kita tidak selalu menang. Ada saat kita kehilangan pekerjaan, gagal meraih mimpi, atau kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Seorang pria biasa mungkin akan hancur, putus asa, bahkan menyalahkan dunia. Namun, seorang pria Stoik yang tenang berkata dalam hatinya, apakah ini di luar kendaliku? Jika iya, maka aku harus menerimanya dengan lapang dada. Jika masih dalam kendaliku, maka aku akan memperbaikinya dengan tindakan. Inilah prinsip inti Stoik, dikotomi kendali. Bedakan mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak. Kita bisa mengendalikan sikap, keputusan, dan tindakan kita. Kita tidak bisa mengendalikan opini orang, hasil akhir, atau takdir yang ditentukan alam. Ketika pria mampu membedakan ini, dia tidak lagi membuang tenaga pada hal-hal yang sia-sia. Ia fokus pada apa yang bisa dilakukan, lalu menerima sisanya dengan tenang. 4. Menghadapi rasa takut akan masa depan. Banyak masalah sesungguhnya belum terjadi, hanya bayangan di pikiran. Kita takut gagal, takut miskin, takut kehilangan orang tercinta. Kekhawatiran ini membuat jiwa tidak tenang. Namun, Stoik mengajarkan latihan yang disebut premeditatio malorum, yakni membayangkan kemungkinan terburuk, lalu menyiapkan hati untuk menerimanya. Seorang pria tenang berkata dalam dirinya, apa yang paling buruk bisa terjadi? Jika itu datang, apakah aku masih bisa menjalaninya dengan keberanian? Dengan latihan ini, rasa takut berkurang. Sebab ketika kita sudah siap menghadapi terburuk, maka apapun yang datang terasa lebih ringan. 5. Menjadi karang di tengah badai. Ketenangan seorang pria Stoik bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Bayangkan sebuah keluarga dilanda masalah besar. Jika pria di dalamnya ikut panik, seluruh keluarga akan goyah. Namun, bila ia tetap tenang, sabar, dan bijaksana, ia menjadi penopang tempat orang lain bersandar. Seneca menulis, pria yang kuat tidak berdoa agar hidup tanpa masalah, melainkan agar memiliki kekuatan menghadapi masalah dengan hati teguh. Inilah makna sejati menjadi pria tenang, menjadi batu karang di tengah badai yang memberi rasa aman bagi orang-orang di sekelilingnya. 6. Mengendalikan emosi, bukan mematikannya. Stoik bukan berarti membunuh emosi. Amarah, sedih, takut, semua itu manusiawi. Namun, seorang pria Stoik tidak membiarkan emosi menjadi tuannya. Ia mengakui emosinya, menyadari keberadaannya, lalu mengarahkannya agar tidak merusak dirinya sendiri. Ketenangan bukan berarti dingin tanpa rasa, melainkan bijaksana dalam menyalurkan rasa. Hidup sederhana dan bersyukur. Masalah sering terasa lebih berat karena kita menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang rapuh. Kekayaan, status, pujian, semua bisa hilang sewaktu-waktu. Seorang pria Stoik memilih hidup sederhana karena dia tahu
Kebahagiaan sejati bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri yang merasa cukup. Ia bersyukur atas hal-hal kecil, udara untuk bernapas, tubuh yang sehat, kesempatan untuk bertumbuh sebagai manusia. Dengan rasa syukur ini, masalah besar pun terasa lebih ringan. Kesimpulan, menjadi pria tenang. Menjadi pria tenang bukan soal menyembunyikan rasa sakit, melainkan soal keberanian menghadapi kenyataan tanpa kehilangan kendali. Tenang bukan berarti pasif, melainkan aktif memilih respon yang bijak. Masalah adalah guru kehidupan, dan pria yang tenang adalah murid yang mau belajar darinya. Filosofi Stoik mengajarkan, bedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Terima yang tak bisa diubah dengan lapang dada. Perjuangkan yang bisa kita lakukan dengan keberanian. Dan jaga hati tetap damai meski dunia di luar berguncang. Dengan itu semua, seorang pria benar-benar menjadi tenang. Tenang bukan karena hidup tanpa masalah, tapi karena ia telah menemukan keteguhan jiwa yang tak bisa digoyahkan oleh apapun.